Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi. Semoga kalian di rumah dalam kondisi yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun ya. Walaupun masih kondisi pandemi, kita tetap harus semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK kelas 5 semester 2. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu mengenal formula dalam Excel, ini bagian pertama ya. Bersama Pak Toifin. Sebelum kita masuk ke materi, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa ahilni min syarri nafsi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, semoga nanti kita dalam belajar dimudahkan untuk memahaminya. Baik anak-anak, silakan kita simak materi berikut ini. Yang pertama kita kenal dulu formula. Apa itu formula? Formula merupakan rumus persamaan yang melakukan perhitungan pada nilai-nilai dalam worksheet. Rumus ini dimulai dengan tanda sama dengan ya. Berarti kan rumus ini dimulai dengan tanda sama dengan. Nah, pada kesempatan kali ini akan belajar itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama kita lihat dulu pada materi menghitung penjumlahan. Sebagai contoh, kita akan menghitung hasil penjumlahan dari 186 dan 31. Letakkan angka 186 di sel B3 dan angka 31 di sel C3. Kita akan meletakkan hasilnya nanti di sel D3. Ya. Ini perhatikan gambar berikut. Nah, di sini. Ya. B3 yaitu kita isi dengan ini pertemuannya, kita isi dengan angka 186 dan C3 kita isi dengan 31 ya. Setelah kalian tulis seperti ini, langkah berikutnya pada sel D3 ketikkan rumus tanda sama dengan. Ya, ketikkan rumus tanda sama dengan. Lalu arahkan kursor ke sel B3 sampai keluar tanda garis. Ya, di sini. Sama dengan, kemudian kalian klik sel B3. Nanti di sini akan muncul garis, dari sini juga ya. Ini garis putus-putus seperti ini. Nah, setelah itu ketikkan tanda tambah ya, lalu arahkan kursor ke sel C3 seperti gambar di bawah ini. Kemudian setelah itu tekan enter, lihat hasil penjumlahannya. Nah, kalau hasilnya sama seperti di bawah ini berarti langkah kalian sudah tepat ya. Jadi 217. Mudah kan anak-anak? Nah, kita nanti akan praktekkan secara langsung. Kita nanti juga akan menghitung tentang pengurangan, kemudian perkalian, dilanjutkan menghitung pembagian. Nanti langkahnya sama dengan menghitung penjumlahan. Yuk kita berlatih secara langsung bagaimana menggunakan formula tersebut. Ya, ini Pak Toifin sudah membuka lembar kerja yang akan kita gunakan atau worksheet yang akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan tadi. Ini saya perbesar. Kalian boleh menggunakan sel yang ada di sini. Boleh A1, A2, boleh B1, B2 juga boleh. Tapi pada kesempatan kali ini, Pak Tim menggunakan B3 sesuai dengan
materi yang pertama, yaitu kita ketikkan dulu angka 186. Kemudian setelah itu kita ketikkan pada sel C3 dengan angka 31. Nah, kemudian kalian pada sel D3, di sini kita klik D3. Nah, ini D3. Ingat untuk melakukan perhitungan menggunakan rumus, kita gunakan tanda sama dengan. Setelah kita klik sama dengan, kita klik sel B3. Nah, ini sudah muncul. Ini berarti sel B3 yang kita pilih. Kemudian dilanjutkan karena kita pada fokus ke penjumlahan, maka perhatikan keyboard kalian. Ya, tanda plus. Setelah itu kalian lanjut tekan sel C3. Nah, ini sudah seperti ini. Yang langkah terakhir yaitu kita enter. Nah, inilah hasilnya. Jadi kita bisa mendrag sedikit, tambahkan. Kok munculnya 0? Ya, karena di sini B4-nya 0, C3-nya, C4-nya juga 0. Kalau kita menggunakan rumus ini, nanti kita tinggal mengisi datanya. Misalkan saya isikan data yang lain 187, di sebelah sini kita 65. Nah, dengan sendirinya maka akan terhitung tanpa kita harus menghitungnya. Nah, ini kemudian ketika kita menggunakan rumus, ya. Yang bawah juga bisa kita isi. 4, 5, mau kita tambahkan berapa? 90. Nah, dengan sendirinya kita rumus itu bekerja. Anak-anak dapat dipahami? Lalu bagaimana ketika kita mau menghitung, ya, penjumlahan? Ini tadi penjumlahan, ya, pengurangan, ya, ini penjumlahan, ya. Nah, kalau kita mau coba yang pengurangan, ya, pengurangan. Ini saya letakkan di sini. Pengurangan. Ya. Oke. Biar ada bedanya, satu pin buat tabel saja, ya. Di sini. Oke, ya. Nah, untuk pengurangan, langkahnya sama dengan penjumlahan tadi. Kita isikan di sini, saya ambil B7, langkahnya sama. Kita isikan datanya terlebih dahulu. Misalkan 233. Kita mau jumlahkan dengan angka 73. Nah, kita isikan datanya dulu. Nah, tentunya sudah mengisi datanya seperti ini. Kalian klik yang di sini saya ambil D3. D7, maaf, D7, ya. Kalau kalian langsung isikan, langsung klik sel ini, maka dia tidak akan pernah berubah. Nah, jangan lupa ya, kalian ketika menggunakan rumus, gunakan sama dengan terlebih dahulu. Sama dengan, kalian klik B7, kemudian karena ini pengurangan, kalian klik pengurangan, ya. Perhatikan pada keyboard kalian, dikurangi C7. Nah, kalian enter. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Kalian tidak perlu menghitung yang bawahnya, kita tinggal copy. Ini perhatikan, ada tanda plus kecil, di sini kita tarik ke bawah. Karena ini lebih kecil, ya, B8-nya lebih kecil, maka di sini ada muncul minus. Kita tidak perlu menghitungnya. Sedangkan untuk yang perkalian, di sini ya pembagian,
Ya, nanti kalian gunakan untuk perkalian, kalian gunakan tanda bintang ya anak-anak. Bintang seperti ini ya. Kemudian untuk pembagian kalian gunakan tanda slash ya, garis miring. Ya, kalian gunakan ini ya, garis miring untuk menghitung pembagian. Oke anak-anak, silakan nanti di rumah kalian mencoba menggunakan kombinasi yang ini ya, ada perkalian pembagian ya. Perkalian pembagian silakan kalian berlatih menggunakannya ya. Untuk penjumlahan, pengurangan silakan juga kalian dapat melakukan latihan sendiri di rumah. Mungkin ini saja yang Pak Taifin bisa sampaikan. Kurang lebihnya Pak Taifin minta maaf. Pak Taifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.